Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu. Sejarah Bahasa Melayu. Asal-usul Bahasa Melayu. Bahasa Melayu berasal dari rumpun Austronesia dan berkembang sekitar 2000 tahun lalu di pesisir Sumatera, Semenanjung Malaya, dan Kalimantan. Sebagai lingua franca, bahasa ini menyebar melalui perdagangan Kerajaan Sriwijaya dan Islamisasi. Bukti tertulis tertua adalah Prasasti Kedudukan Bukit abad ke-7. Kini, bahasa Melayu menjadi dasar bagi bahasa Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Penyebaran bahasa Melayu di Nusantara. Bahasa Melayu menyebar di Nusantara melalui perdagangan, agama, dan kekuasaan. Sebagai bahasa perdagangan, Melayu digunakan pedagang dari berbagai wilayah, mempermudah komunikasi antar budaya. Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 hingga 13 menjadikannya lingua franca di Asia Tenggara. Islamisasi pada abad ke-13 hingga 16 mempercepat penyebaran bahasa ini, terutama melalui dakwah dan pendidikan agama. Bahasa Melayu juga diperkuat oleh penjajahan Belanda yang menjadikannya alat komunikasi administratif. Hingga kini, bahasa Melayu menjadi cikal bakal bahasa Indonesia, Malaysia, dan Brunei, menghubungkan berbagai suku di wilayah ini. Peran pedagang dalam perkembangan bahasa Melayu. Perdagangan memiliki peran utama dalam perkembangan bahasa Melayu sebagai lingua franca di Nusantara. Bahasa Melayu digunakan pedagang lokal dan asing sebagai alat komunikasi sederhana dan praktis di pelabuhan-pelabuhan strategis seperti Sriwijaya dan Malaka. Melalui interaksi dagang, kosakata Melayu diperkaya dengan pengaruh bahasa asing seperti Sanskrit, Arab, Tionghoa, dan Portugis. Fungsinya sebagai bahasa penghubung memperluas penggunaannya di berbagai wilayah, menjadikannya dasar untuk bahasa modern seperti bahasa Indonesia dan Melayu Malaysia. Pengaruh kerajaan-kerajaan Melayu. Pengaruh kerajaan-kerajaan Melayu. Perdagangan memiliki peran utama dalam perkembangan bahasa Melayu sebagai lingua franca di Nusantara. Bahasa Melayu digunakan pedagang lokal dan asing sebagai alat komunikasi sederhana dan praktis di pelabuhan-pelabuhan strategis seperti Sriwijaya dan Malaka. Pengaruh kerajaan-kerajaan Melayu. Pertama, Sriwijaya menjadikannya lingua franca perdagangan dan administrasi. Yang kedua, Kesultanan Malaka memperluas penggunaannya melalui perdagangan maritim dan Islamisasi. Dan yang ketiga, Johor Riau mengembangkannya sebagai bahasa sastra dengan karya klasik seperti Sejarah Melayu. Proses transformasi, masa penjajahan dan pengaruhnya. Penjajahan Portugis dan Belanda. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa administrasi dan komunikasi antara penjajah dan penduduk lokal, memperkuat fungsinya sebagai lingua franca. Misi Kristen. Misionaris Belanda menerjemahkan Alkitab dan bahasa pendidikan ke dalam bahasa Melayu, memperluas penggunaannya di bidang agama dan pendidikan. Kolonial Inggris. Di wilayah Malaya, Inggris mendukung penggunaan bahasa Melayu di sekolah dan administrasi, menjadikannya lebih sistematis. Transformasi bahasa Melayu dalam Sumpah Pemuda 1928. Dalam Sumpah Pemuda 1928, bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa persatuan untuk memperkuat identitas nasional. Proses transformasinya mencakup pemilihan bahasa Melayu sebagai bahasa penghubung antar suku bangsa, standarisasi dan penyederhanaan ejaan untuk memperkuat penggunaan di seluruh wilayah, penyebaran melalui pendidikan dan media untuk menjadikannya bahasa nasional. Kongres Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia adalah pertemuan yang diadakan untuk membahas pengembangan dan penguatan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Beberapa kongres penting adalah Kongres Bahasa Indonesia pertama 1938 menghasilkan keputusan untuk memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu serta memulai standarisasi ejaan. Kongres Bahasa Indonesia kedua 1954
fokus pada penyempurnaan penggunaan bahasa Indonesia di berbagai bidang, termasuk pendidikan, media, dan pemerintahan. Kongres Bahasa Indonesia ketiga 1978 meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia di dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Peran tokoh-tokoh bahasa. Tokoh-tokoh bahasa memiliki peran besar dalam perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Beberapa tokoh utama antara lain Raden Ajeng Kartini mempopulerkan pentingnya pendidikan dan peran bahasa dalam pemberdayaan perempuan dan masyarakat Indonesia. Suwandi mengembangkan ejaan Van Ophuijsen tahun 1901 yang menjadi dasar dalam penulisan bahasa Indonesia sehingga ejaan yang disempurnakan 1972. Muhammad Hatta mendukung penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan pemersatu bangsa dalam Sumpah Pemuda 1928. Hasan Alwi, salah satu penggagas dan penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, memperkaya kosakata bahasa nasional. Perkembangan bahasa Indonesia. Ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen 1901 diperkenalkan oleh Belanda untuk standarisasi penulisan bahasa Melayu. Ciri utama yang meliputi penggunaan OE untuk bunyi U dan awalan DJ dan TJ untuk bunyi J dan C. Ejaan ini bertahan hingga 1947 sebelum digantikan oleh ejaan Republik. Namun, berperan penting dalam penyusunan dasar penulisan bahasa Indonesia yang lebih seragam. Ejaan Suwandi. Ejaan Suwandi 1947 menyederhanakan penulisan bahasa Indonesia, menggantikan OE dengan U. Contoh, book menjadi buku, dan DJ serta DJ dengan J dan C. Contoh, The Jawa menjadi Jawa. Ejaan ini mempermudah penggunaan bahasa Indonesia dan menjadi dasar bagi ejaan yang disempurnakan. EYD. Ejaan yang disempurnakan. EYD diperkenalkan pada 1972 untuk menyempurnakan ejaan bahasa Indonesia. Perubahan utama termasuk penggunaan huruf C untuk bunyi C, penulisan kata terpisah seperti di sana, dan penggunaan tanda hubung untuk kata ulang. EYD menjadi pedoman resmi penulisan bahasa Indonesia hingga sekarang. WEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. WEBI yang diterbitkan pada 2015 adalah pedoman resmi ejaan bahasa Indonesia. WEBI menyempurnakan IYD dengan aturan rinci tentang penggunaan huruf kapital, penulisan kata ulang, dan pemenggalan kata. Tujuannya untuk menyatukan penulisan yang konsisten dalam komunikasi resmi dan media. Perbandingan bahasa. Berikut adalah beberapa contoh perbandingan kata-kata dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu buku, bahasa Indonesia buku. Bahasa Melayu rumah, bahasa Indonesia rumah. Bahasa Melayu makan, bahasa Indonesia makan. Bahasa Melayu kereta, bahasa Indonesia mobil. Pengaruh bahasa asing dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia banyak dipengaruhi oleh berbagai bahasa asing seiring dengan sejarah perdagangan, penjajahan, dan interaksi budaya. Beberapa pengaruh utama bahasa asing adalah bahasa Sanskerta, menghadirkan kosakata terkait agama dan budaya seperti dewa dan raja. Bahasa Arab, melalui Islam, kata-kata seperti masjid dan iman. Bahasa Belanda, dari penjajahan, menciptakan kata-kata seperti kantor dan sekolah. Bahasa Inggris, dengan globalisasi, mempengaruhi kosakata seperti internet dan meeting. Perbedaan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Meskipun bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia berasal dari bahasa yang sama, terdapat beberapa perbedaan dalam hal kosakata, tata bahasa, dan pengucapan. Berikut adalah beberapa perbedaannya. Kosakata. Indonesia menggunakan mobil, Malaysia menggunakan kereta. Ejaan. Indonesia memakai AE. Malaysia menggunakan E. Contoh. Pedagogi versus pedagogi. Ulang. Ejaan. Indonesia memakai AE. Malaysia menggunakan E. Contoh. Pedagogi versus pedagogi.
Pengaruh asing. Indonesia lebih dipengaruhi oleh bahasa Belanda, Malaysia lebih oleh bahasa Inggris. Penggunaan kata. Indonesia lebih sering pakai sudah, Malaysia lebih sering pakai telah. Perkembangan modern bahasa Indonesia. Pengaruh teknologi. Kata-kata baru seperti internet, smartphone, dan email. Penyederhanaan ejaan. Puebi memperkuat ejaan yang lebih sederhana dan seragam. Ya Allah, motor, ulang-ulang. Perkembangan modern bahasa Indonesia. Pengaruh teknologi. Kata-kata baru seperti internet, smartphone, dan email. Penyederhanaan ejaan. Puebi memperkuat ejaan yang lebih sederhana dan seragam. Bahasa gaul. Bahasa gaul. Kosakata baru seperti kokil, cuy, dan kepo. Media sosial. Munculnya kata-kata baru dan gaya penulisan informal. Kesimpulan, pentingnya bahasa Indonesia sebagai pemersatu. Bahasa Indonesia memiliki peran vital sebagai alat pemersatu bangsa di tengah keragaman suku, budaya, dan bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia menghubungkan seluruh masyarakat dari berbagai daerah, memfasilitasi komunikasi, dan memperkuat identitas nasional dengan perkembangan yang terus berlanjut. Bahasa Indonesia tetap relevan dalam menghadapi tantangan global, menjadikannya kunci penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kesimpulan, peran generasi muda. Generasi muda memiliki peran penting dalam perkembangan bahasa Indonesia, antara lain dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, serta memperkenalkan bahasa ini kepada generasi berikutnya. Mereka juga berperan dalam menciptakan kosakata baru yang sesuai dengan perkembangan zaman, terutama dunia digital, serta meningkatkan kemampuan berbahasa melalui pendidikan. Selain itu, generasi muda turut memperkuat identitas nasional dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana untuk mempererat persatuan bangsa. Dengan demikian, mereka menjadi agen perubahan yang menjaga kelestarian dan relevansi bahasa Indonesia di masa depan. Kumpulan tantangan bahasa Indonesia di era digital. Di era digital, bahasa Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti dominasi bahasa asing, terutama bahasa Inggris, dalam konten teknologi dan media sosial. Hal ini menyebabkan penggunaan slang dan kosakata asing yang sering digunakan anak muda, mengurangi penggunaan bahasa Indonesia yang formal dan baku. Selain itu, adanya perubahan cepat dalam bahasa akibat pengaruh internet dan media sosial menciptakan variasi bahasa yang sulit distandarisasi. Meskipun demikian, tantangan ini juga membuka peluang bagi bahasa Indonesia untuk berkembang dengan menyesuaikan diri dengan tren komunikasi digital sambil tetap menjaga identitas dan keragaman bahasa. Sebagai penutupan, dapat kita lihat bahwa meskipun bahasa Indonesia dan bahasa Melayu memiliki banyak kesamaan, keduanya tetap memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang unik. Bahasa adalah cermin dari identitas sebuah bangsa, dan pemahaman serta penghargaan terhadap perbedaan bahasa ini akan mempererat hubungan